Oke, kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Mang Haru. Jadi kali ini suasana juga berbeda. Kemarin sudah nyobain di kafe, nggak kafe sih, es krim di Lala. Sekarang mumpung masih pagi hari, masih bersinar terang ya. Saya mengambil posisi sambil ngopi ya, sambil ngopi di Cafe The Muse. Di belakang saya ada Museum Mopenas. Oke. Kali ini saya ingin bahas, lupa catatannya itu di mana ya, tapi saya tuh lagi baca buku Show Your Work. Show Your Work ini dari Austin Kleon, di mana Austin Kleon ini seorang penulis yang fokus kepada kreativitas gitu ya. 10 cara itu agar kreativitasmu dilirik banyak orang. Sambil ternyata nyambung juga ke alasan saya bikin video ini juga gitu. Selain dari trigger-trigger sebelumnya di episode pertama gitu ya. Ada dari para kreator yang bikin proyek bareng, kemudian ada trigger dari kutipan catatan seorang influencer yang bilang berkontenlah atau berkreasilah dengan usaha seminimal mungkin gitu ya. Sekecil mungkin biar mulai gitu kan kegiatannya. Nah, sekarang di episode keberapa ya? Sudah puji syukur sudah ke-11, belasan lah, nggak tahu ya ke-11 atau berapa. Nyambung ke buku ini. Nah, saya tuh langsung ingat gitu bahwasanya buku ini juga adalah cara di mana kita itu agar dikenal orang, ya kamu harus show your work, tunjukkan karyamu, tunjukkan kreasimu, tunjukkan kerjaanmu gitu. Di bab awal saja sudah benar-benar meng-encourage untuk bersegeralah menyebarkan kreasimu, kerjaanmu. Bahkan di kutipan pertamanya gitu ya, langsung gede. Bagi seorang seniman, masalah terbesar yang harus diatasi adalah bagaimana caranya menarik perhatian. Ini jadi semacam premis buku ini juga gitu ya, di mana berkreasinya mah jago, berkegiatannya mah jago. Cuman menarik perhatiannya itu ya agar bisa dilihat orang tuh susah. Di pengantarnya, cara kerja baru ini, saya ingin bahas nyambung ke konsep yang dilakukan oleh para kreator gitu ya, oleh para kreator yang saya kenal gitu. Show your work itu juga prinsipnya sama dengan bangun juga di publik, learn in public, belajar juga di publik, juga create in public. Masalahnya adalah seniman, para kreator itu kesulitan untuk promosikan dirinya atau produknya atau kreasinya. Apalagi sama orang yang nggak suka membicarakan promosi diri. Nah, saya juga seringkali kadang tidak mau benar-benar jualan gimana gitu. Saya tuh merasa mesti mental gak enakan gitu. Tapi kalau misalkan dianggap belajar, coaching, training atau melakukan hal yang bersifat kegiatannya, bukan langsung selling, itu saya bisa-bisa aja gitu. Cuman, ya itu tadi, masih belum biasa lah gitu ya, makanya kerepotan gitu. Nah, ini bener-bener buku ini cara alternatif untuk mempromosikan diri dengan cara apa ya tadi, show your work, build in public, learn in public, create in public. Sini ada, aku tidak terlalu suka membicarakan promosi diri gitu ya. Lalu Steve Martin, sang komedian kawakan gitu ya, bilang, "Berkaryalah sebagus mungkin supaya orang tak mungkin mengabaikanmu." Nah, itu sangat powerful bagi saya pesannya. Karena memang pada akhirnya sebagus apapun kreasimu, pada akhirnya nantinya akan terlihat juga gitu. Bahkan sulit untuk mengabaikanmu. Teringat gitu ya kalau sedikit nyambung ke yang sekarang fenomena Jumbo gitu ya, film animasi buatan, Indonesia gitu ya, dari Komika gitu kan, dari Visinema dan sebagainya. Rian ya, Rian kalau nggak salah komikanya, saya nggak terlalu ikut, cuman saya diajak nonton Jumbo sama temen dan hasilnya benar-benar memuaskan gitu. Di mana ya ini kalimat berkaryalah sebagus mungkin supaya orang tak mungkin mengabaikanmu. Jadi karena memang si Jumbo ini bagus banget gitu ya. Saya nggak ngikutin, tapi saya juga terbiasa dengan anime gitu ya, terbiasa dengan nonton kartun dan ini ada animasi Indonesia gitu ya dan pas nonton tuh wah sangat emosional juga. Pesannya bagus, bahkan impresi pertama tuh benar-benar wah gila ini animasi Indonesia udah kayak gini gitu. Wah jadi benar-benar sulit diabaikan gitu. Makanya sekarang per hari berapa ya, 5 per 6 gitu, sudah 9.600.000 gitu kan, bahkan sudah ke posisi 2 gitu ya, film dan film animasi terlaris sepanjang masa gitu ya, di Indonesia gitu. Katanya mau nomor satunya itu 10 juta berapa gitu, saya kurang tahu. Jadi emang saya nggak ngikutin film, cuman wow bagus banget gitu. Jadi ya memang betul gitu kalimat Steve Martin di mana, "Berkaryalah sebagus mungkin, supaya orang tak mungkin mengabaikanmu." Jadi banyak gitu fenomenanya bagus, ada buzzer apa, Animasea gitu ya, buzzer Animasea, buzzer Jumbo gitu-gitu. Jadi sangat para animator itu, saling support gitu ya dari Malaysia juga yang buatan apa, membuat animasi Boboiboy gitu. Kemudian
komika yang lain, bahkan masyarakat sendiri gitu ya, masyarakat Indonesia itu benar-benar mendukung gitu bahwasanya emang fresh, sangat segar gitu untuk animasi gitu, apalagi sampai bisa nembus jutaan juga ternyata emang saya juga kan nggak ngikutin ternyata banyak, segitu tuh udah banyak ya gitu, 9 juta itu tuh gitu, kirain puluhan juta gitu loh. Nah kata Steve Martin melanjutkan, "Berfokus pada kualitas, orang akan datang kepadamu." Nah ini, karena emang kualitasnya bagus, ceritanya bagus, animasinya bagus, produknya bagus, ya contohnya Jumbo gitu, jadinya orang-orang nggak bisa mengabaikanmu dan orang-orang pada datang kepadamu dan ikhlas untuk nonton, bahkan ada yang berkali-kali katanya gitu. Ikhlas juga untuk menyebarkan karena bahasa ini animasi bagus gitu, emang real. Jadi seakan jadi buzzer gitu loh. "Aku setuju," katanya. "Bukan kamu yang menemukan konsumen untuk karyamu, melainkan sebaliknya," gitu. Poinnya adalah ketika kamu membuat konten kreasi sebagus mungkin, yang menghampirimu tuh bukan kamu, tapi mereka, si penonton-penonton itu gitu, penikmat-penikmat itu. Mungkin ini bukunya bahasan ini kami sudahi segini aja gitu ya. Masih panjang karena ini malah nyambung ke ingat ke Jumbo. Jadi mungkin ini topiknya bakal bahas tentang Jumbo dan berkreasilah sebagus mungkin agar kamu tidak diabaikan oleh orang lain gitu ya. Contohnya Jumbo gitu, gitu. Semoga animasi Indonesia seperti Jumbo dan kawan-kawan bisa melahirkan animasi yang lainnya dan selamat Jumbo sudah mendatangkan freshness, kesegaran baru di dunia animasi Indonesia gitu ya. Semoga jadi inspirasi bagi semua. Terima kasih, saya Mengharu, tetap melaju dan optimasikan dirimu.